menurut saya menurut yang disampaikan Mbak Nisa tadi, nah itu sudah dalam kondisi bisa, karena bisa menawarkan sesuatu yang baru misalnya. Ya, saya tanya Mas Umar, apakah sudah punya contoh rencana judul penelitiannya? Sudah, Bu. Kira-kira apa judulnya supaya saya bisa memberikan gambaran apakah itu merupakan suatu masalah penelitian yang perlu dilakukan penelitian gitu. Kemarin sudah coba buat judul, itu judulnya adalah pengaruh indeks massa tubuh dan physical activity pada kualitas VO2 max remaja. Pengaruh IMT dan physical activity pada kualitas VO2 max remaja. terhadap kualitas apa? VO2 max, Bu. Maksudnya endurance berarti terhadap endurance remaja. Oke, kalau di sini ada aktivitas fisik gitu ya. Jadi IMT itu merupakan kalau dari sisi teorinya faktor yang mempengaruhi endurance pada remaja itu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi endurance atau VO2 max itu kan endurance ya berarti ya. Endurance pada remaja itu salah satunya adalah IMT, aktivitas fisik kan gitu ya. Itu salah satu. Jadi kalau misalnya ini cenderungnya judulnya bukan pengaruh, tetapi hubungan. Hubungan IMT, tapi satu saja, jangan dua. Kalau nanti hubungan IMT dan aktivitas fisik, ya itu nanti kamu besok S2-nya saja. Kalau mau S2 ambil itu enggak apa-apa. Tapi kalau S1, satu saja. Jadi hubungan misalnya salah satu, hubungan IMT terhadap endurance pada remaja. Atau hubungan physical activity atau aktivitas fisik terhadap endurance pada remaja. Begitu. Sehingga kalau itu nanti pengaruh IMT dan physical activity, aktivitas fisiknya diberikan itu, padahal kalau IMT itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap endurance-nya itu. Jadi kan nanti nggak pas begitu. Maksudnya supaya itu nanti bisa dipecahkan untuk menawarkan sesuatu yang baru. Apa sih sebenarnya sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya Mas Umar nanti? Maka nanti akan ketahuan bahwa oh ternyata endurance itu kebugaran itu kan ada yang nanti kita lihat kebugarannya baik, sedang, buruk gitu ya. Apakah misalnya ada judulnya IMT terhadap kebugaran remaja? Apakah kalau IMT-nya itu gemuk, masuk dalam kategori overweight atau obes, misalnya apakah setiap kali remaja yang gemuk itu akan didapati endurance yang jelek? Setiap remaja yang normal IMT-nya akan didapati endurance yang baik. Nah, apakah seperti itu? Maka nanti ini jika dipecahkan akan menawarkan sesuatu yang baru. Maka nanti hasil penelitiannya Mas Umar ini akan menawarkan sesuatu. Oh, pantesan kamu endurance-nya jelek, orang kamu obes. Ini saya membaca hasil penelitiannya Mas Umar bahwa dari hasil penelitiannya itu menyebutkan oh ternyata remaja yang gemuk itu akan selalu didapati dengan endurance yang jelek. Maka nanti apa? Menawarkan sesuatu yang barunya apa? Oleh karena itu nanti sarannya akan menampilkan bahwa ya tolong remaja itu atau ini terjadi pada mahasiswa atau SM pelajar. Nah, nanti bisa saran kepada pemerintah atau dalam hal ini sekolahan atau mahasiswa ya berarti institusi atau perguruan tingginya kan begitu. Atau terhadap respondennya itu sendiri. Berarti supaya mendapatkan endurance yang baik maka berarti di situ harus diturunkan berat badannya, kan begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan memilih masalah penelitian yang baik. Boleh, mau IMT dan aktivitas fisik boleh, tapi uang S1 ya nggak usah sulit-sulit lah, kan gitu ya, yang gampang-gampang saja.
Seperti saya tadi nguji mahasiswa saat tadi di siang, kenapa saya minta sore, karena saya ada jadwal tadi nguji jam 8, jam 9, 10, 11 tadi 3 mahasiswa saya uji tadi ya juga gitu. Jadi kalau arahnya itu, kalau saya mengarahkannya supaya mahasiswa itu cepat lulus, jangan nggak usah lama-lama kan gitu. Itu maksudnya supaya sebenarnya bisa nggak Bu, kalau ini saya hubungan IMT dan physical activity terhadap endurance atau kebugaran pada remaja? Bisa, tapi nanti orang kamu dataan mengukurnya bermacam-macam, nanti kelamaan kan kayak gitu. Mengolah datanya nanti terlalu sulit kalau untuk di S1. Ya, nanti untuk di analisa datanya, kita nanti di Skilab di berikutnya, artinya di praktikum di Skilab yang apa namanya di berikutnya 1, 2, 1 kan nanti bab 1, 2, bab 2, 3, bab 3 kan gitu. Nanti sampai mengolah data dengan SPSS, nanti akan kesulitan kalau seperti itu. Itu aja. Dapat dihubungkan dengan kerangka teori tertentu. Nah, ini juga bisa. Kalau tadi pengaruh, nggak bisa dihubungkan pengaruhnya. Jadi pengaruh itu ada dalam kondisi diberikan suatu intervensi. Memungkinkan diuji secara empiris jelas. Artinya, kenapa memungkinkan diuji? Karena nanti Mas Khalid datanglah remajanya itu di mana? Di SMA atau di mahasiswa? Kalau di mahasiswa datang ke perguruan tinggi, mengukur IMT, mengukur endurance-nya dengan VO2 max-nya, diukur, itulah yang disebut dengan data empiris. Nanti kemudian diolah, maka itu yang dimaksud memungkinkan untuk diuji secara empiris. Begitu, itu yang terkait dengan proses penelitian dan memilih masalah penelitian. Sebelum saya lanjutkan ke apa namanya berikutnya, coba sebelum ke teknik merumuskan masalah, maka kenapa tadi saya bilang, Bu, sebenarnya bagaimana sih untuk menentukan masalah penelitian itu gitu ya. Kemarin saya sudah di pertemuan pertama saya sudah sampaikan bahwa Anda kemarin setiap kali blok kompetensi kan ada tugas mengumpulkan jurnal-jurnal kan. Nah, itu jurnal-jurnal itu Anda buka. Tetapi pada saat Anda buka itu Anda juga harus ini. Anda juga harus apa namanya? Ini saya mampu enggak ya kan gitu kan seperti yang ini tadi bahwa harus dalam jangkauan peneliti. Kalau enggak mampu ya jangan diambil kan gitu dari jurnal itu atau dari kompetensi misalnya ini saya kemarin itu lengkap ya di kesehatan wanita itu jurnalnya lengkap tapi saya enggak mampu bukan jangkauan peneliti ya jangan diambil kan gitu kan. Maka setiap membaca jurnal dari jurnal itu nantilah misalnya contoh si Mas Umar tadi hubungan IMT terhadap kebugaran atau terhadap endurance pada remaja. Maka jurnalnya mesti kebugaran pada remaja itu seperti apa, IMT pada remaja itu seperti apa, begitu ya. Nah, antara observasi dan studi pendahuluan itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan nanti terkait dengan siapa respondenmu, di mana penelitianmu. Jadi pada saat pengajuan judul, kenapa kemarin saya singgung saatnya mengajukan judul tidak perlu ditulis tempatnya. Kenapa? Karena kamu belum melakukan observasi, belum melakukan studi pendahuluan. Ingat, studi pendahuluan kemarin ada di 3 tempat. Dasarnya dari mana? Dari magnitude-nya. Dari apa? Dari prevalensinya, bahwa di DIY ini yang terbanyak di kabupaten mana. Kalau misalnya Mbak Anissa tadi, remajanya itu mau mengarahnya di mana? Remaja yang di SMA, SMP, atau kuliah, atau mahasiswa. Nah, saatnya nanti membaca jurnal, nanti harus lebih banyak membaca jurnalnya. Kalau naratif review harus lebih banyak jurnalnya. Karena nanti untuk menentukan gap-nya itu bahwa apakah di dalam menurunkan nyeri head pada remaja itu hanya abdominal stretching dan kompres hangat. Tidak, Bu. Anissa membaca jurnal, tidak. Apa saja yang menurunkan nyeri head itu banyak, Bu. Ada core stability, ada kinesio tapping, bermacam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kamu mengambil judul abdominal stretching dan kompres hangat?
Gitu kan. Nah, itu harus dibaca jurnalnya. Bu, kalau untuk courseability itu arahnya nanti ke sini, ke sini, ke sini. Kalau untuk abdominal stretching itu ini. Nah, sekarang dari berbagai macam jurnal itu ternyata yang paling signifikan itu adalah abdominal stretching dan kompres hangat. Misalnya seperti itu. Di dalam latar belakang nanti ditulis. Lalu untuk diskusi. Jadi gini ya, Mas, Mbak. Tolong, saya berpesan ini. Saya betul-betul berpesan ini. Anda itu kelas 6A, waktu masuk 54, tolong besok wisuda juga 54. Jadi intinya apa? Intinya ngajak mahasiswa, ngajak temanmu itu untuk wisuda bareng. Jadi kalau ketemu Pak temanmu itu malas, tolong diajak diskusi. Tapi diskusinya itu orang ngawur. Diskusinya tidak ngawur. Contoh misalnya, ini kok ternyata Anissa pasiennya remaja. Terus Mas Umar Khalid pasiennya juga remaja. Sesama remaja berkumpul. Kamu respondennya remaja ya? Oh iya, saya juga iya, kumpul gitu kan. Jadi satu diskusi untuk apa? Tukar-tukaran untuk artikel. Untuk menulis di bab 2 nanti supaya cepat selesai. Ini contoh misalnya di bab 2 nanti kan ada definisi remaja, karakteristik remaja. Lah, si Anissa ketemu menurut WHO karakteristik remaja itu ABCD. Umar ketemu, saya kemarin menurut Kemenkes itu definisi remaja atau karakteristik remaja, jenis-jenis remaja itu dibagi 4. Kalau saya menurut WHO dibagi 3. Boleh dijadikan satu. Yang atas ini yang didapati dari Umar, yang satunya didapati dari Mbak Anissa. Jadikan satu. Loh kan ngirit kan? Itulah tujuannya diskusi. Begitu juga pada saat misalnya Mbak Anissa abdominal stretching. Nanti ada temannya lagi mengambil abdominal stretching. Nah, berarti nanti definisi abdominal stretching, gerakan abdominal stretching, kemudian dosisnya, itu semuanya bisa dijadikan satu sambil tukar-tukaran itu tadi. Tapi dengan catatan, literaturnya harus diberikan. Artinya daftar pusakanya harus diberikan, jurnalnya diberikan, sehingga tidak disebut dengan plagiasi. Itu ya. Sehingga nanti dari situ, kemarin sudah saya ceritakan bagaimana caranya Anda melakukan studi pendahuluan, sehingga nanti kalau misalnya Mbak Anissa melakukan studi pendahuluan ya pada remaja tadi siapa sekolahnya, SMA, SMP atau mahasiswa tadi datang ke sana mengukur nyeri head-nya. Dari institusi A, B, C, yang ini 10, 10, 10, diukur nyerinya. Tapi beda, kalau Mas Umar datang ke sana mengukur endurance-nya. Kan beda, ya kan, dengan VO2max-nya. Tapi tidak semuanya sampel, cuma diambil 10, 10, 10 misalnya. Nanti dari situ akan ketahuan, oh ternyata dari 10 itu yang A, institusi A atau di sekolahan A, itu ternyata ada 5. Di B ada 7, di C ada 9. Nah, disitulah nanti dari studi pendahuluan itu untuk menentukan terkait dengan di ruang lingkup nanti. Di ruang lingkup nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Begitu. Ya, barulah kita menentukan rumusan masalah. Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan untuk rumusan masalah? Baik, tidak ada. Terima kasih, saya lanjutkan sekarang. Nah, contoh misalnya untuk menentukan rumusan masalah, tolong diperhatikan. Ini suatu hal yang ringan tapi fatal kalau lupa. Setiap kali Anda menulis rumusan masalah, jangan lupa harus ada tanda tanya. Ini fatal. Kalau tidak ada tanda tanya, fatal. Walaupun kalimat di depan ada apakah. Tapi kamu nggak ada tanda tanya. Nah, itu berarti fatal. Kenapa? Karena menentukan rumusan masalah itu harus kalimat tanya dan harus ada tanda tanyanya. Nah, jawaban dari rumusan masalah itu, maka nanti dijawab di hipotesis. Di bab 3 nanti, hipotesis. Di mana kalau rumusan masalah itu 1, maka hipotesisnya 1. Kalau rumusan masalah itu 2, maka hipotesisnya 2. Kalau rumusan masalah 3,
Maka hipotesisnya 3. Contoh misalnya, Mbak Anissa tadi kan perbedaan ya. Perbedaan abdominal stretching kan ya? Iya, Bu. Ya, perbedaan abdominal stretching dan kompres hangat terhadap penurunan nyeri head pada remaja naratif review. Tolong jangan sampai lupa naratif review-nya juga ditulis kalau Anda memang naratif review. Maka ini satu kelompok diberikan abdominal stretching kan ya Mbak? Satu kelompok diberikan kompres hangat. Ya toh? Baru nanti dibedakan. Maka kalimat tanyanya, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, saya ingin menguji apakah ada pengaruh abdominal stretching terhadap nyeri haid pada remaja naratif review. Kemudian yang kedua, karena tadi ada kompres hangat kan, apakah ada pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri haid pada remaja naratif review, tanda tanya. Yang ketiga, perbedaan kan ya tadi judulnya, berarti apakah ada perbedaan pengaruh abdominal stretching dan kompres hangat sesuai judulnya terhadap penurunan nyeri haid pada remaja naratif review, tanda tanya. Jangan sampai lupa. Tetapi untuk kasusnya judulnya Mas Umar tadi, karena kemarin sudah saya singgung, kalau itu hubungan berarti mesti rumusan masalahnya 1, kemudian jawabannya hipotesisnya juga 1. Apakah ada hubungan IMT terhadap kebugaran pada remaja? Tanda tanya. Ini tergantung mau naratif review atau tidak. Kalau tidak, ya berarti tidak perlu ditulis naratif review. Tapi kalau ada naratif review, berarti ditulis naratif review. Nah, inilah perbedaannya. Sehingga nanti Anda di dalam menulis untuk rumusan masalah, disesuaikan dengan berapa kelompok di judulmu itu. Ya kan? Berapa kelompok di judulmu itu, gitu kan? Yasmin Nur Najla. Ya, Bu. Adakah judul yang sudah direncanakan? Belum? Mas Chandra? Ya, Bu. Apakah sudah ada judul yang direncanakan? Sudah, Bu. Kira-kira apa, Mas? Perbedaan pengaruh penggunaan infrared dan back exercise terhadap nyeri punggung bawah, Bu. 1 kelompok atau 2 kelompok? 1, Bu. Oke, naratif review atau bukan? Naratif, Bu. Ya, berarti kalau naratif review ditulis naratif review. Ya, Bu. Berarti rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya, Bu. Bagaimana pengaruh penggunaan terapi infrared dan back exercise terhadap penurunan nyeri pasien low back pain, Bu? Jadi membuat rumusan masalah itu sesuai dengan judulmu, nggak usah diganti judulmu. Di depannya ditambahi, apakah ada titik-titik. Judulmu itu apa? Jadi kalau muni bagaimana itu nanti bingung jawabnya. Tapi kalau apakah ada, misalnya tadi pengaruh infrared dan ini jawabannya apa? Ada pengaruh. Kan gitu kan? Ya, Jadi Bu. dalam membuat rumusan masalah itu sesuaikan judulmu blok, nggak usah dirubah, cuma di depannya ada ditambahi apakah ada pengaruh. Gitu, infrared dan apa tadi terhadap penurunan nyeri pada LPP naratif review. Gitu ya, Mas. Oke, sudah betul. Bagus. Ya, Mbak Yasmin tadi sudah ketemu judulnya? Saya belum ketemu, Bu. Soalnya kemarin saya baru keluar dari rumah sakit, Bu. Habis opname. Oke, Mbak Dwi Putri. Belum punya Mbak Dwi Putri? Masih mikir, Bu. Fidatul Rahma.
Iya, Bu. Sudah punya judul? Sudah, Bu. Apa rumusan masalah dari judulmu itu? Coba. Kalau kamu bisa menentukan rumusan masalah, saya tahu judulnya. Apakah pengaruh latihan agility pada kelincahan tendangan atlet? Apakah ada pengaruh dalam meningkatkan kelincahan tendangan atlet taekwondo? Apakah ada pengaruh apanya? Ya, latihan apa? Latihan agility. Nah, apakah ada pengaruh latihan agility terhadap apa? Kelincahan. Kelincahan. Iya. Kelincahan pada pemain. Atlet taekwondo. Oke, bagus. Jadi terhadap ya, kalau pakai variabel bebasnya itu variabel terikannya terhadap. Oke, bagus ya. Elfra Ningtyas, apakah rumusan masalah dari judul yang kamu ajukan? Belum ada, Bu. Belum. Susanti. Mita Puspita, apakah rumusan masalah dari judulmu coba? Apakah ada pengaruh pemberian breathing exercise terhadap pasien COVID-19 fase kronik? Terhadap apa? Pasien COVID-19 fase kronik. Variabel terikatnya belum ada. Yang diukur apanya? Itu kan kamu berikan latihan breathing. Terus nanti yang diukur apanya? Untuk mengetahui apa penurunan atau peningkatan apanya breathing exercise-nya itu. Misalnya, apakah ada pengaruh latihan breathing atau breathing exercise terhadap penurunan sesak napas pada pasien COVID? Gitu loh. Maksudnya yang diukur sesak napasnya. Variabel terikatnya itu sesak napasnya. Tapi kan kalau langsung terhadap pasien COVID, nah itu terus yang diukur apanya, kan gitu kan? Nah itu. Siapa yang masih bingung menentukan rumusan masalah? Oke, alhamdulillah sudah tidak ada. Nanti kalau di akhir saya tanya berarti bisa. Farida, Ibu. Oh, gimana, Mak? Kan judul saya ini perbedaan pengaruh massage baby dan baby gym terhadap perkembangan motorik bayi usia 3-4 bulan. Terus saya bingung nentuin rumusan masalahnya. Itu kan dua kelompok kan ya. Satu, ini sama dengan punyanya si Anissa tadi. Berarti kan itu satu kelompok kamu berikan massage baby, satu kelompok kamu berikan baby gym, kan gitu kan? Nah, terus ya udah dua-duanya ini tetap sama-sama diukur motoriknya, kan gitu. Baru setelah itu yang ketiga adalah kamu ingin menguji perbedaan dari kedua teknik itu, kan gitu. Ya toh, sehingga mesti kalau Anda mengajukan judul perbedaan, itu berarti nanti rumusan masalahnya mesti ada 3. Bukan 1. Bisa 1, tapi prosesnya tetap 3. Di mana satu kelompok kamu berikan massage bayi, satu kelompok kamu berikan baby gym kan? Ya toh, berarti yang satu rumusan pertama, rumusan masalahnya apakah ada pengaruh massage bayi terhadap peningkatan motorik kasar pada bayi usia berapa? Yang kedua, apakah ada pengaruh baby gym terhadap peningkatan motorik kasar pada bayi usia titik-titik? Yang ketiga, apakah ada perbedaan pengaruh massage bayi dan baby gym terhadap baby gym terhadap motorik kasar pada bayi usia berapa? Itu tanda tanya. Gitu Mbak, paham ya? Jadi Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian tadi itu disesuaikan dengan kronologi yang tadi barusan ditanyakan Mbak Farida itu. Jadi kita tujuan umum itu sama persis di rumusan masalahmu yang ketiga, hanya karena tujuan itu
berupa pernyataan yang dimana kaitannya dengan judul apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ini merupakan satu kalimat. Jadi, kalimat-kalimatnya itu sesuaikan dengan yang ada di rumusan masalah, hanya tidak ada kata tanya dan tidak ada tanda tanya. Kemudian nanti ditambahi kata-kata untuk diketahui atau untuk mengetahui. Jadi kalau punyanya Mas Umar tadi, untuk diketahuinya apakah ada hubungan IMT terhadap kebugaran pada remaja. Kalau punyanya Mbak Farida, berarti tujuan umumnya ada persis dengan judulnya, tujuan khususnya itu yang rumusan masalah yang nomor 1 dan nomor 2. Hanya nanti ditambahi untuk diketahui. Jadi misalnya kalau punyanya Mbak Farida tadi berarti tujuan umumnya adalah untuk diketahui apakah ada perbedaan masa bayi dan baby jam terhadap motorik kasar pada bayi usia berapa titik. Tujuan khususnya itu langkah untuk menuju ke umum itu bagaimana? Kan harus melalui proses, oh ini kelompok 1 saya uji dulu, baru kelompok 2, kan gitu toh? Setelah itu baru mengetahui perbedaannya toh? Maka tujuan khususnya ada 2, nomor 1 sama nomor 2 dari rumusan masalah tadi untuk mengetahui atau diketahuinya apakah ada pengaruh massas pada terhadap peningkatan motorik kasar pada bayi usia titik-titik. Yang kedua, apakah ada diketahuinya apakah ada pengaruh baby gym terhadap peningkatan motorik kasar pada bayi usia titik-titik. Begitu caranya. Itu terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Tetapi tujuan umum itu tidak harus ada maupun tidak khusus. Contohnya misalnya punyanya Mas Khalid tadi karena tidak ada 2 kelompok, hanya 1, seperti punyanya Mas Sandra tadi hanya 1, maka tidak ada tujuan umum, tidak ada tujuan khusus. Adanya hanya 1, tujuan penelitian. Kenapa? Karena hanya 1. Maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah diketahuinya apakah ada hubungan IMT terhadap kebugaran pada remaja. Nah, itu cuma 1. Jadi punyanya Mas Chandra tadi, punyanya Mas Umar tadi hanya 1. Jadi tidak ada 3. Jadi tidak harus bahwa setiap kali menentukan tujuan penelitian itu tidak harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Boleh hanya tujuan penelitian. Kalau memang di situ rumusan masalahnya hanya 1. Jadi begitu. Nah, tujuan khusus ini ya sudah saya singgung tadi, urutkan paling yang dari yang paling penting ke yang kurang penting. Misalnya dari pernyataan dari tadi urut-urutannya yang pertama, oh ini dilakukan masa bayi satu kelompoknya lagi diberikan baby gym. Nah, itu namanya urut-urutannya. Jadi ada maksudnya begitu ya. Keberhasilannya nanti yang pertama mengetahui yang masasnya, yang kedua keberhasilannya nanti untuk mengetahui yang baby gym-nya, bagaimana motorik kasarnya. Itu tujuan khusus begitu. Itu terkait dengan tujuan penelitian. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bisa untuk menentukan tujuan penelitian dari judulmu? Kalau saya tanya tujuan penelitianmu apa, kamu harus menjawab sesuai dengan judulmu, bahwa nanti kalau ada perbedaan, misalnya judulmu itu perbedaan, berarti nanti ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tapi kalau hanya satu kelompok, maka tidak ada tujuan umum, tidak ada tujuan khusus, hanya tujuan penelitian saya adalah diketahuinya, apa tadi itu Mas Sandra tadi, diketahuinya apakah ada pengaruh IR dan apa tadi Mas IR dan apa tadi Mas Sandra? Back exercise, Bu. Back exercise terhadap penurunan nyeri pada pasien LPP, misalnya gitu. Ya. Baik Nurul? Ya, Bu. Ya, tujuan penelitianmu apa? Rencana dari judulmu itu?
Untuk judulnya itu adalah perbedaan pengaruh pemberian ais massage dan infrared terhadap penurunan nyeri pada calcaneospore metode naratif review. Kemudian untuk tujuan umumnya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh pemberian ais massage dan infrared terhadap penurunan nyeri akibat calcaneospore. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh ais massage terhadap penurunan nyeri akibat calcaneospore dengan naratif review. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh infrared terhadap penurunan nyeri akibat calcaneospore metode naratif review. Ya, betul. Betul, tapi akibatnya jangan ditulis akibat ya. Pada pasien calcaneospore. Itu menandakan subjeknya. Seperti yang kemarin dalam judul, itu harus ada subjek, ada variabel bebas, variabel terikat, kan gitu kan? Sudah betul. Jadi tujuan penelitiannya sudah betul. Judulnya tadi bukan akibat, tetapi pada pasien calcaneospore ya. Jadi pada Baik, Bu. jadi Terima nyeri kasih. pada pasien calcaneospore atau nyeri pada calcaneospore. Jadi jangan akibat ya. Akibat itu berarti nanti akan tidak menandakan bahwa itu subjeknya. Tapi kalau pada calcaneospore berarti itu subjeknya. Betul, sudah bagus. Oke, berarti sudah paham menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Apakah ada pertanyaan? Dari rencana judulmu belum tahu judul apa tujuannya? Masih ada yang bingung? Silahkan. Oke, Susan Susanti, Rizky Abdillah, Iya, Bu. Rizky Abdillah, Ya, Bu. sudah paham menentukan judulnya? Judul tak paham, Bu. Ya, Ada, Bu, judul. sudah paham? Sudah, Bu. Tinggal yang tujuannya yang masih belum paham. Judulmu apa? Pengaruh pemberian kinesiotapping pada carpal tunnel syndrome terhadap nyeri pada pekerja laundry, Bu. Saya buat sesuai dengan urutan dari variabel dan ininya. Pengaruh kinesiotapping terhadap penurunan nyeri pada pasien calcaneospore syndrome. Jadi kalau nanti kamu ada calcaneospore tapi ada pekerja, bingung. Jadi kan gitu kan, siapa sebenarnya respondenmu itu? Pekerjanya kah? Atau calcaneospore-nya kah? Kan gitu. Bingung. Maka lebih disederhanakan supaya nanti di dalam penulisan di proposal tidak bingung tata urutannya. Atau pengaruh kinesiotapping terhadap penurunan nyeri ankle, itu nyeri bukan calcaneospore ya, nyeri calcaneus pada pekerja apa itu ya. Nah, tapi itu nanti akan kesulitan. Tapi kalau saran saya ya jelas kalau kinesiotapping pada nyeri untuk mengurangi nyeri pada calcaneospore itu kan jelas gitu ya. Dalam kajian teorinya juga. Sehingga itu hanya satu kan ya. Kalau hanya satu berarti tidak ada tujuan umum, tidak ada tujuan khusus, Mas Rizky. Berarti hanya tujuan penelitian ini adalah diketahuinya apakah ada pengaruh kinesiotapping terhadap penurunan nyeri pada calcaneospore syndrome. Begitu. Gitu Mas Rizky. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Saya lanjutkan manfaat penelitian. Jadi nanti kalau naratif review itu sampai manfaat penelitian ini. Ya, tapi kalau tidak naratif review itu sampai ke keaslian penelitian. Jadi untuk manfaat penelitian itu jadi kamu itu bisa membayangkan sebenarnya kalau penelitianmu itu nanti itu sudah selesai dan berhasil, apakah sebenarnya hasilnya itu yang jelas harus disesuaikan dengan masing-masing respondenmu. Maka karena ini penelitiannya nanti kan pembayangnya adalah penelitiannya kalau selesai berarti harus jangan lupa terkait dengan respondenmu.
Apakah itu nanti berupa informasi, apakah itu nanti berupa moda, berupa apapun, ya teknologi. Nah itu nanti diperhatikan terkait dengan scientific accepted sound maupun consumer accepted sound. Jadi manfaat langsung maupun tidak langsung, di mana kalau terkait dengan scientific accepted sound itu bahwa kalau penelitianmu itu nanti berhasil itu atau selesai, sebenarnya terkait dengan keilmuan kamu sebagai seorang fisioterapis terhadap itu bagaimana? Nah, itu harus disampaikan. Sedangkan yang kanker itu tolong siapa sih sebenarnya? Ini berbeda-beda loh ya. Contoh misalnya, si Rizky tadi, kalau misalnya melihat pada pekerja, dengan melihat pada pasien kakanispor, maka narasumbernya berbeda. Jadi pasiennya, respondennya berbeda kan? Maka tadi kenapa saya beri masukan, termasuk Chandra tadi, LBP itu yang masuk dalam penelitiannya Chandra itu, pas LBP itu LBP yang di rumah sakit, atau LBP yang di posyandu, yang dimana para itu mengalami nyeri pinggang bawah misalnya. Kenapa? Karena ini manfaatnya akan berbeda. Kalau di situ itu LBP-nya itu pada rumah sakit, pasien-pasien atau responden di rumah sakit, maka nanti manfaatnya bagi siapa saja. Satu, bagi rumah sakit. Yang kedua, rumah sakit itu di bawah siapa sih, Bu? Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten di bawah Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Sehingga nanti ada manfaat untuk Dinas Kesehatan Provinsi, manfaat untuk Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten, manfaat terhadap rumah sakit, manfaat terhadap responden di LBP yang ada di rumah sakit atau pasien kakanispor yang ada di rumah sakit, gitu kan? Dan juga jangan sampai lupa pengembangan profesi. Itu pengelola program itu maksudnya ya rumah sakit itu. Profesi itu ya profesi fisioterapi. Responden itu siapa pasienmu. Masyarakat itu misalnya ternyata pasien LBP-nya itu di posyandu. Nah, berarti posyandu di bawah siapa? Oh, di bawah puskesmas. Puskesmas di bawah siapa? Oh, dinas kesehatan. Nah, maka nanti manfaat bagi puskesmas muncul, manfaat bagi posyandu muncul, manfaat bagi pasien LBP yang ada di posyandu muncul, begitu. Jadi nanti hasil penelitian itu bermanfaat bagi beberapa orang atau kelompok. Misalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang harus kami sebutkan. Sehingga nanti kalau misalnya punyanya si siapa tadi, Anissa tadi itu remaja itu di sekolahan, ya berarti kan pengelola programnya berbeda, bukan rumah sakit kan. Berarti nanti di sekolah SMP atau SMA atau di perguruan tinggi. Nah, itu respondennya mahasiswa atau siswa. Masyarakatnya, nah itu sekolah itu atau perguruan tinggi itu di bawahnya siapa? Nah, itu yang dimaksud dengan ini bahwa siapa kan sumbernya itu harus diperhatikan. Nah, di dalam rumuskan manfaat itu bahwa kamu punya angan-angan kan, bayangan bahwa penelitian ini sudah selesai. Nah, penelitian itu jika sudah selesai itu sebenarnya dia akan bermanfaat bagi siapa? Maka tadi saya sebutkan ada perbedaan. Kalau respondenmu itu beda, maka kemanfaatannya itu juga berbeda. Tetapi dan mesti ada pengembangan profesi kita sebagai seorang fisioterapis, pengembangan keilmuan, pengembangan profesi fisioterapi mesti ada. Cuman yang membedakan itu adalah siapa respondenmu. Masyarakat yang ada di dalam respondenmu itu siapa saja. Maka ini yang bisa kamu tuliskan di situ bahwa siapa sebenarnya. Yang jelas perbedaan di responden akan membawa manfaatnya itu juga bermanfaat bagi siapa saja itu berbeda. Contoh misalnya kemarin yang ingin meneliti di sport. Nah sekarang dia di klub sepak bola atau di UKM sepak bola berbeda nanti kemanfaatannya. Kalau di UKM sepak bola berarti kan manfaat bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu di bawah siapa? Di bawah Depdikbud gitu ya. Nah itu beda lagi. Tapi kalau di klub klub itu punyanya siapa? PSSI, KONI atau siapa kan gitu. Jadi nanti manfaat bagi PSSI, Persatuan Sepak Bola, atau manfaat bagi klub itu sendiri, manfaat bagi pemain sepak bola itu. Jadi nanti ada beberapa manfaat. Begitu. Ada pertanyaan untuk manfaat? Tidak ada. Nah,
Saya lanjutkan dengan ruang lingkup penelitian. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa studi pendahuluan itu menjadikan justifikasi nanti di saat Anda menulis di ruang lingkup penelitian ini, terutama yang nomor 2 dan nomor 3. Justifikasi alasan ilmiahnya harus ada. Dasarnya dari mana, Bu? Dari studi pendahuluan, begitu. Jadi kalau berbicara materi atau variabel, itu materi misalnya punya siapa itu tadi, Mas Chandra tadi, berarti muskuloskeleta. Materinya adalah fisioterapi pada muskuloskeleta, di mana variabel bebasnya adalah IR dan back exercise, variabel terikatnya adalah nyeri pada pasien LPP, kan gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Nisa tadi, berarti di situ, abdominal tadi pada remaja, nyeri haid, berarti pada kesehatan wanita. Kenapa? Karena judul ini nanti akan menentukan siapa pembimbingmu. Jadi gini, kalau kamu ingin dibimbing oleh misalnya kamu kompetensinya, keahlianmu itu di olahraga gitu kan. Berarti nanti calonnya pembimbingmu itu adalah Pak Andri, mungkin Bu Tias, Bu Laila, yang dimana kompetensinya adalah di olahraga, kan begitu. Misalnya, tapi kalau misalnya di kesehatan wanita atau di pediatri gitu ya, berarti itu nanti kemungkinan ada Bu Laila, ada Bu Fatimah, ada Bu Ais gitu ya, karena memang dosen itu ada kompetensinya sendiri-sendiri di dalam pembimbing skripsinya juga harus sesuai dengan kompetensinya. Itu. Kalau misalnya nanti kamu judulnya ke arah kardiokomunal atau kardiovaskuler, nah berarti nanti kalau dibimbingnya ya berarti Bu Laila, Bu Tias, Bu Khotimah, Bu Dika, Bu Ais, misalnya gitu. Tapi kalau geriatri, mesti ke Bu Feni, ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti yang tim-tim pengajar yang kemarin kamu dapati itulah yang nanti rencananya akan membimbing kamu. Jadi kondisinya seperti itu. Maka materi ini penting untuk menyebutkan fisioterapi pada kompetensinya apa. Kemudian responden atau subjeknya. Subjeknya itu respondennya itu siapa? Misalnya remaja. Remajanya itu siswa SMP mana? Loh kok sudah disebutkan, Bu? Iya, karena berdasarkan studi pendahuluan didapatkan ternyata yang paling banyak mengalami nyeri head itu adalah siswa SMP X gitu. Atau misalnya punyanya Umar Khalid tadi bahwa remaja yang paling banyak mengalami penurunan kebugaran yang karena kebetulan pasiennya adalah mahasiswa misalnya. Karena ini mahasiswanya mahasiswa A yang berada di institusi B gitu ya, maka nanti adalah ini respondennya adalah mahasiswa di institusi B, tempatnya adalah di institusi B. Justifikasinya, alasannya adalah berdasarkan studi pendahuluan didapatkan dari ketiga tempat itu yang terbanyak mengalami penurunan keseimbangan atau penurunan tadi itu endurance atau kebugaran pada remaja adalah di institusi B, misalnya gitu. Nah, untuk waktu itu mulai dari penyusunan pengajuan judul sampai ke pengumpulan skripsi. Jadi gitu, ya. Itu kemudian ada pertanyaan terkait ruang lingkup? Mau tanya Bu, kalau misalnya pakai yang naratif review itu bagaimana ya Bu? Ya sama, pokoknya intinya kan dari judulnya itu yang pakai naratif review tuh ya sama. Kompetensinya apa gitu. Kalau naratif review kan ruang lingkup penelitian nggak ada, sampai manfaat saja. Baik. Review itu sampai manfaat. Jadi nanti di panduan skripsi itu ada. Kalau naratif review itu sampai mana itu ada. Jadi ruang lingkup tidak masuk. Jadi ruang lingkup penelitian itu jika tidak naratif review, dan yang kedua ini keaslian penelitian ini. Itu juga yang non naratif review. Kalau yang naratif review berarti sampai di manfaat tadi berhenti. Selesai bab satunya di manfaat. Tapi kalau non naratif review ditambah ruang lingkup ini tambah keaslian penelitian. Tolong cari jurnal. Tadi kan membaca jurnal ya. Nah, itu cari jurnal yang dimana minimal 3 jurnal itu supaya dimasukkan ke dalam keaslian penelitian. Supaya nanti tahu perbedaannya bahwa contohnya misalnya ya, kenapa ini perlu ditulis keaslian penelitian? Supaya kita itu tahu bahwa penelitian yang akan kamu teliti itu
bukan mengulang dari yang sebelumnya. Seperti tadi saya menguji jam 11 tadi, Mbak, di keaslian penelitianmu itu yang pertama itu dengan judulmu kok sama persis. Berarti kan kamu mengulang dari judul yang sama. Nah, itu nggak bisa. Harus dengan kondisi yang berbeda. Nah, perbedaannya itu apa saja? Apakah itu variabelnya, atau itu jenis atau metode atau desain penelitiannya, ya, termasuk alat pengumpulan data atau metode pengumpulan data maupun pengolahan maupun analisis datanya. Maka nanti di dalam menulis kehasil penelitian itu Anda harus ada tabel. Ini tabelnya, misalnya nanti apa namanya? Ini saya berikan contoh. Jadi kalau misalnya apa namanya? 1 orang, 2 orang, caranya nulis atau lebih dari 3 orang itu caranya nulis seperti ini. Begitu ya. Nanti judulnya apa? Metode dari judul ini apa? Hasil penelitian dari judulnya ini ya. Perbedaan ini kamu tuliskan. Oh, Bu, kalau yang pertama itu kan dia IR, tapi ini saya kan IR dan back exercise misalnya punyanya Sandra tadi. Berarti kan variabelnya berbeda. Variabel berbeda itu sudah menunjukkan keaslian penelitian. Misalnya kalau tadi apa namanya, misalnya bukan naratif review loh ya maksud saya. Contohnya misalnya yang hubungan IMT dan kebugaran pada remaja. Tadi bukan naratif review, maka nanti mungkin di situ ada hubungan physical activity terhadap kebugaran remaja. Beda Bu, karena di situ yang diukur aktivitas fisik dan kebugaran, sedangkan saya adalah IMT dan kebugaran, kan beda variabelnya, walaupun sama-sama remajanya, gitu. Nah itu contohnya. Itu sampai di keaslian penelitian, ada pertanyaan. Kalau sudah sampai di keaslian penelitian dengan terakhir tabel ini, maka kamu selesai menulis bab 1. Kalau yang naratif review berarti sampai manfaat penelitian tadi. Jadi tanpa ruang lingkup maupun keaslian penelitian. Nanti di dalam panduan diperhatikan. Panduan penulisan skripsi nanti diperhatikan. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Dari yang pertama tadi, dari awal juga boleh, silahkan. Kalau masih ada yang bingung. Ada, silahkan. Ibu mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalnya kan di keaslian penelitian kan buat jurnalnya, kalau misalnya kita cari jurnalnya tentang relativitas tapi bukan kayak hubungan efektivitasnya gimana itu Bu nanti Bu? Ini sopo sing takon? Bu. Maksudmu gimana, Bu? Kayak gini misalnya kan bukan pengukurannya Bu. Misalkan kalau tadi yang teman-teman tuh kayak contoh misalnya judul jurnalnya apa, judul skripsimu apa, contohnya apa saja, contoh konkretnya aja. Oh gini Bu, misalnya contohnya kan lupa. Judul skripsinya apa, terus kemudian judul di penelitian di keaslian penelitiannya apa, contohnya. Kamu sebutkan aja contohnya. Misalnya gini, bukan Pupu baru dapat 1 judul nih Bu, tapi itu belum tahu bener atau enggak ya nanti dipakai atau enggak. Judulnya ini Bu, hubungan kejadian sakit kepala dengan penggunaan smartphone pada mahasiswa, kayak gitu Bu. Nanti kan berarti cari jurnalnya tentang relativitas hubungan itu atau emang satu-satu cari jurnalnya Bu? Ya boleh mestinya apa namanya keaslian penelitiannya itu bukan relatif, korelatif. Kamu ngomongnya salah sih, makanya Ibu bingung. Korelatif, jadi hubungan atau asosiasi, penelitian asosiasi. Gitu. Ya mestinya
Boleh dalam kondisi misalnya apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi apa kamu tadi apa judulnya? Kejadian sakit kepala dengan penggunaan smartphone. Itu kalau kamu masih bertahan dengan judul itu, kamu harus pastikan loh ya, bahwa alat ukur untuk kejadian sakit kepala itu ada enggak? Itu kan kamu hubungan toh? Hubungan kejadian sakit kepala dengan apa? Intensitas penggunaan smartphone, Bu. Nah, intensitas penggunaan smartphone. Padahal intensitas penggunaan smartphone mestinya kan justru malah tangannya toh, bukan kejadian sakit kepalanya toh. Logikanya aja nggak masuk itu. Masa saya nyekel megang handphone dengan tangan saya yang sakit kepala saya, kecuali kalau saya di depan laptop. Nah, itu memang ada teori yang menyebutkan bahwa nyeri kepala yang disebabkan oleh karena spasme pada otot trapesius akibat dari penggunaan atau di depan laptop yang lama, itu di teorinya ada. Itu skripsi saya dulu. Dulu saya skripsinya mengambil itu. Tetapi saya teorinya di situ saya dapatkan teori bahwa orang-orang yang mengalami myofascial upper trapezius syndrome itu adalah orang-orang yang lebih banyak duduk di depan laptop atau komputer. Maka saya berikan teknik ini itu ya, apa namanya, bagaimana gitu. Kalau saya dulu di S1 saya itu dulu saya sebenarnya ingin apa namanya memberikan suatu pengetahuan yang baru terhadap para teman-teman saya yang di praktek di lahan itu. Kenapa sih setiap kali menangani fisioterapi harus diberikan heating gitu ya? Nah, saya kemudian melakukan suatu penelitian kalau tanpa heating itu sebenarnya bisa nggak sih itu si pasien itu sembuh gitu ya. Artinya terjadi pengurangan nyeri karena kok setiap kali ada nyeri mesti dikasih heating, kalau nggak IR, satu diatermi, MBD. Mesti itu. Nah, penelitian saya itu tanpa heating, Mbak. Jadi yang satu saya berikan US dan masker stretching, yang satunya saya berikan TEN dan masker stretching, kayak metode Fezanda. Nah, itu kalau judulmu saja belum masuk di logika, Mbak. Masuk penggunaan smartphone, angka keseringan smartphone jadinya nyeri kepala. Terus yang kedua, alat ukur keseringan penggunaan smartphone itu apakah ada? Terus bagaimana cara untuk mengetahui dia sering tidaknya itu? Nah, itu harus di alat ukurnya itu harus ada dulu. Nah, untuk mencari keaslian penelitian itu sebenarnya begini, kalau saya teorinya itu begini, Mbak. Kamu harus melihat, membaca jurnal, nyeri kepala itu disebabkan oleh apa saja sih? Jadi apakah ada teori yang menyebabkan nyeri kepala itu akibat dari penggunaan smartphone? Ada teori yang menyebabkan itu, ada yang teori yang mengungkapkan itu. Itu dilihat dulu, misalnya yang menyebabkan nyeri kepala, oh itu apa namanya, atau tension headache misalnya. Oh itu berarti duduk yang lama di depan laptop. Yang kedua, oh berarti ini penggunaan gerakan fleksi ekstensi leher misalnya. Atau yang ketiga, apa saja? Misalnya contohnya punyanya, kenapa tadi saya ACC punyanya Mas apa tadi itu? Si hubungan tadi itu loh. Mas Umar, Khalid, dia kan bercerita kualitas VO2 max. Oh, saya arahnya tahu, maksudnya ke kebugaran. Nah, di dalam teori menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran itu ada IMT, ada physical activity, gitu loh, Mbak. Jadi caranya untuk menentukan itu seperti itu, menentukan judulnya itu. Jadi kalau misalnya kamu mau ke arah korelasi ya yang tegas gitu loh. Artinya apa yang penyebabnya apa? Itu harus satu dulu. Jadi faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan penggunaan tension headache pada siapa? Penggunaan smartphone pada siapa? Mahasiswa, Bu. Nah, sekarang itu mahasiswa yang mahasiswa yang mengalami, ada dua, mahasiswa yang mengalami
nyeri kepala itu disebabkan oleh karena apa saja ya kamu harus tahu di logikanya, teorinya gitu loh Mbak. Kalau saya nggak pas itu hubungan antara kejadian nyeri kepala terhadap penggunaan smartphone, keseringan intensitas penggunaan smartphone nggak pas, logikanya nggak masuk, logikanya nggak masuk, kajian teorinya nggak masuk kalau saya ya. Kecuali kalau kamu bisa mempertahankan dari jurnal yang kamu dapatkan. Begitu. Oke, Mbak Bubu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Nah, ini contohnya. Kalau ini saya cari yang ini jawabannya apa? Jayani Praheswari. Kamu kok nggak on kamera? Ini jawabannya apa, Mbak? Ibu. Betul. Kalau D itu apa? D itu kan jawabannya ya. Ada hubungan. Jawabannya berarti apa? Hipotesis. Ya. Nah, kalau untuk yang ini, sebentar. Ephraim Darus. Apa Mas? Jawabannya Mas. Ini. Ayo, kalau kamu tadi tidak tidur ya bisa, karena kamu tidak kamera. Apa Mas? Yang A, Bu. Oke. Yang A. Yang A. A. Yang C, Bu. C. Nah, karena soalnya itu tujuan umum bukan rumus masalah kan sebabnya karena apakah rumusan gitu kan padahal tujuan umum kan gitu ya. Kalau yang A itu apanya? Kalau yang A itu apanya? Rumusan masalah, Bu. Iya, rumusan masalah. Betul. Imam Hidayat? Hadir, Bu. Mohon maaf ini karena sinyalnya jelek, Bu. Habis mati listrik. Kalau yang D itu apa? D itu kalau yang A itu rumusan masalah. Yang C itu tujuan umum. Kalau yang D? Yang D. Hipotesa, Bu. Orang ngawur toh. Mau diketahuinya kok hipotesa. Tahu ya. Nah, kamu tadi kemana? Kamu nggak on kamera pergi, nggak gagas. Oke. Tujuan khusus, Bu. Fahmi. Bu. Iya, Bu. Apa ini yang D itu apa? Tujuan khusus. Yang E? Sama tujuan khusus 2. Tujuan khususnya kan ada 2. Jadi itu tujuan umumnya yang C. Begitu. Oke, makasih. Sekarang nanti Anda kan untuk segi lab ya. Cuman ini nanti diuploadnya kalau sudah habis praktikum.
Karena kalau praktikum sudah masuk di dalam ini. Tapi sekiranya kamu siapkan judulmu dulu. Lalu yang kedua, siapkan kalau yang tidak naratif review, berarti kamu harus menyiapkan 3 jurnal untuk keaslian penelitian. Ya, kemudian juga kamu harus menyiapkan terkait dengan magnitude-nya yang kemarin itu, prevalensinya, angka kejadiannya di dunia, di Indonesia, itu. Jadi nanti besok yang di kelompok saya, boleh silakan Anda buat grup, kemudian silakan ajukan judul di grup WA itu, nanti sudah saya ACC, sehingga nanti saat sekilap itu, bab 1 langsung dari judul yang sudah saya ACC itu. Jadi silakan yang kelompok berapa yang diampu oleh Bu Hotimah, nanti buatkan grup, masukkan di situ. Karena yang di 6B sudah saya ACC judul-judulnya yang di grup 6B yang untuk besok persiapan sekilapnya. Jadi tolong untuk yang di 6A juga dibuat grupnya, yang pengampunya Bu Hotimah silakan nanti untuk saya lihat judulnya sudah benar apa belum. Kemudian nanti di saat sekilap kamu sudah menyiapkan dari yang Ibu sampaikan ini tadi. Demikian, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Mungkin cukup, Bu. Yang lain? Cukup, Bu. Apa jadi kepeta tadi? Oke, Mas Umar mau difoto siapa? Ini yang jadi terakhir ini adalah yang daftar hadirnya yang terakhir ini yang kita gunakan. Silakan Mas Umar untuk difoto. Baik Bu, terima kasih. Teman-teman semua bisa dihidupkan kameranya. Yang berdua, yang mati lampu, bisa pakai flash-nya supaya kelihatan. Oke, sudah semua ya, kita hitung. Ada 43 orang, berarti yang tidak ada sekitar 12 orang. Kita hitung ya. Untuk slide pertama ada 2 slide. Saya hitung 1, 2, 3. Slide yang kedua. Itu Adiniwan kok belum itu Helmi. Ya. Helmi. Dia connection terus Bu katanya tadi, nggak masuk. Yang slide kedua ya, tetap tahan senyumnya 1, 2, 3. Ya, oke. Ya. Ya, paham Mas Hilmi. Oke, terima kasih atas klarifikasinya. Oke. Malah menghilang. Oh, ada Pak. Tak kira hilang. Ya, Mas Hilmi, oke. Adiniwan Hilmi Lukito, baik. Terima kasih atas klarifikasinya. Mudah-mudahan nanti seterusnya ada sinyal yang bagus, gitu ya. Nah, saya malah jadi terenyuh ya kalau kamu itu jadi suaranya keluar itu jadi kayak memelas gitu loh, Mas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetap jaga kondisi kalian, jaga kesehatannya. Tetap protokol kesehatannya selalu digunakan dimanapun kalian berada. Jangan sampai lupa Anda sebagai seorang pionir di mahasiswa kesehatan. Jangan sampai memalukan, tidak mengindahkan protokol kesehatan ya. Ibu selalu berdoa semoga nanti dari skillab ataupun praktikum yang kita lakukan di modul ini nanti judulnya saya kemarin sudah saya sampaikan ke Prodi, tolong Bu kalau sudah itu memang betul-betul sudah betul sesuai tidak ada plagiasinya ya tolong di ACC saja supaya nanti bisa cepat lulus ya.
Harapannya cuma hanya satu. Kamu lulus tepat waktu wisuda di tahun 2023 bulan Agustus. Allahumma amin. Salam untuk keluarga, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ibu masih ada pertemuan di modul kardiopulmonal ya, Bu? Ya, oke. Tapi nanti Pak, bukan toh? Besok dan lusa, Bu, insya Allah. Bisa jam berapa? Besok itu sore jam 4, kalau hari Rabunya jam 8. Sudah di list juga di grup. Hari Rabu jam 8. Jam 6 bisa nggak ya? Gimana teman-teman? Kamu jadwal jam 8, maju jam 7 gimana? Karena Ibu mau ke Solo itu hari Rabu itu. Ya, bisa Bu, insya Allah jam 7. Ya, tapi nanti presensinya jam 8, Mas Umar diingatkan. Iya. Ya, oke. Itu yang kardio ya? Yang kardio. Iya, yang kardio, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Makasih ya, saya izin live ya.